Jersey baru Timnas Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Erspo dengan tema Indonesia Pusaka. Desainnya yang modern dan dinamis diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi pemain dan pendukung dalam perjuangan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jersey ini mengusung warna merah sebagai warna khas Timnas Indonesia, dengan aksen garis putih yang memberikan kesan tegas. Elemen desain mencakup ornamen gunung, bunga Edelweiss, dan lambang Garuda, yang melambangkan kekayaan alam dan identitas negara. Terdapat juga kerah pada jersey, menambah kesan modern dan elegan. Tema, Indonesia Pusaka, mencerminkan warisan budaya dan kekayaan alam Indonesia. Desain ini terinspirasi oleh relief yang ditemukan di candi-candi bersejarah, menggambarkan keberagaman budaya. Kombinasi antara motif Garuda dan bunga Edelweiss menciptakan representasi visual yang kuat dari identitas bangsa. Kabarnya jersey baru ini akan tersedia untuk pembelian mulai 14 Februari 2025. Peluncuran ini diharapkan menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, memberikan semangat baru bagi timnas dalam kompetisi internasional. Jersey ini diharapkan dapat menginspirasi pemain dan pendukung untuk merayakan identitas dan budaya Indonesia. Dengan mengenakan jersey ini, diharapkan setiap individu merasakan kebanggaan dan semangat juang yang diwariskan oleh para pendahulu. Gary Pallister, legenda Manchester United, mengungkapkan bahwa klub perlu merekrut Victor Gyökeres untuk memperbaiki lini serang mereka. Ia percaya bahwa Gyökeres bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas gol setan merah di musim ini. Lini depan Manchester United saat ini mendapatkan kritik dari para penggemar. Hingga pekan ke-22 Liga Primer Inggris 2024-25, tim hanya mencetak 27 gol. Jumlah kebobolan mencapai 32 gol, yang menunjukkan masalah defensif dan ofensif. Manchester United berada di posisi 13 klasemen dengan total 26 poin. Kinerja ini jauh dari harapan, mengingat sejarah dan reputasi klub. Arsenal harus mencari alternatif lain untuk memperkuat lini serang mereka, karena RB Leipzig telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Benjamin Sesko pada bursa transfer musim dingin ini. Situasi ini memaksa Arsenal untuk mempertimbangkan target transfer baru. Arsenal mengalami kehilangan besar dengan cedera serius yang dialami Gabriel Jesus, yang membuat mereka kekurangan penyerang. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, sedang mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini. Dengan ketidakmungkinan mendapatkan Sesko, Arsenal harus mempertimbangkan beberapa nama lain. Dua pemain yang muncul sebagai alternatif adalah Victor Gyökeres dan Alexander Isak, yang bisa menjadi pilihan untuk memperkuat skuad. Marco Rose, pelatih RB Leipzig, menegaskan bahwa Benjamin Sesko akan tetap bersama klub hingga akhir musim 2024-2025. Agen Sesko juga mengonfirmasi bahwa kliennya bahagia di Leipzig dan tidak akan menerima tawaran pindah di bursa transfer kali ini. Ketidakmampuan untuk merekrut Sesko dapat mempengaruhi strategi transfer Arsenal di masa depan. Arsenal mungkin harus menunggu hingga bursa transfer musim panas untuk mengejar target yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Paul Scholes, legenda Manchester United, telah menyarankan agar manajemen klub melepas 8 pemain, termasuk Marcus Rashford, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee. Saran ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki performa tim yang sedang mengalami kesulitan. Pemain yang disarankan untuk dilepas oleh Scholes: Marcus Rashford, penyerang yang telah lama menjadi bagian dari skuad, namun performanya belakangan ini dianggap tidak memuaskan. Matthijs de Ligt, bek yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan, tetapi belum menunjukkan konsistensi. Joshua Zirkzee, pemain muda yang diharapkan dapat memberikan dampak, namun belum mampu memenuhi ekspektasi. Performa tim yang buruk. Manchester United mengalami kesulitan dalam meraih kemenangan dan menunjukkan penampilan yang tidak konsisten. Kebutuhan untuk perubahan. Scholes percaya bahwa perubahan dalam skuad diperlukan untuk membangun kembali kekuatan tim dan meningkatkan performa di lapangan. Menciptakan ruang untuk pemain baru,
Melepas pemain yang tidak berkontribusi maksimal dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk mendatangkan pemain baru yang lebih berkualitas. Meningkatkan moral tim. Perubahan dalam skuad dapat memberikan dorongan baru bagi pemain yang tersisa. Saran ini juga mencerminkan kebutuhan untuk merencanakan masa depan klub dengan lebih baik, dengan fokus pada pemain yang dapat berkontribusi secara signifikan. Keputusan untuk melepas pemain-pemain ini kemungkinan akan memicu berbagai reaksi dari penggemar dan analis sepak bola. Casemiro dilaporkan memiliki kemungkinan untuk pindah ke Amerika Serikat, dengan beberapa klub MLS menunjukkan minat terhadapnya. Meskipun sebelumnya ada spekulasi tentang transfer ke Arab Saudi, saat ini fokusnya lebih kepada peluang di Liga Amerika. Casemiro, gelandang Manchester United, sedang dalam sorotan terkait masa depannya. Ada laporan bahwa ia mungkin akan pindah ke Amerika Serikat di musim dingin ini. Beberapa klub di Major League Soccer, MLS, dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa Casemiro akan bergabung dengan klub-klub di Arab Saudi, seperti Al Nassr. Namun, saat ini, minatnya lebih condong ke MLS, meskipun proses transfer ke Arab Saudi masih mungkin terjadi. Pindah ke Amerika Serikat bisa menjadi langkah strategis bagi Casemiro untuk melanjutkan karirnya di liga yang berkembang. Gaji yang ditawarkan oleh klub-klub di MLS juga menjadi faktor penentu dalam keputusan ini. Rumor mengenai ketertarikan Besiktas untuk merekrut Marcus Rashford dari Manchester United memang beredar. Namun, ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Rashford telah menolak tawaran dari klub Turki tersebut. Marcus Rashford dilaporkan telah menolak beberapa tawaran untuk meninggalkan Manchester United, termasuk dari klub-klub di Liga Turki. Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho, yang merupakan mantan pelatih Manchester United, menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Rashford. Meskipun ada minat dari Besiktas, Rashford tampaknya lebih memilih untuk tetap di Inggris atau mencari klub lain yang lebih sesuai. Rashford saat ini tidak mendapatkan banyak waktu bermain di Manchester United, yang membuatnya mempertimbangkan masa depannya. Gaji yang ditawarkan oleh klub-klub lain, termasuk yang berasal dari Arab Saudi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterimanya di Manchester United. Ada laporan bahwa Rashford lebih tertarik untuk bergabung dengan klub-klub Eropa lainnya, seperti AC Milan, daripada pindah ke Turki. Jika Rashford tetap bertahan di Manchester United, hal ini dapat mempengaruhi peluangnya untuk kembali ke tim nasional Inggris, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Situasi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh manajer Ruben Amorim dalam mengelola skuad dan memanfaatkan potensi pemain seperti Rashford. Keputusan yang diambil oleh Rashford dan manajemen klub akan sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka masing-masing. Vinicius Junior memang menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2018. Dengan 101 gol yang telah dicetaknya, ia semakin mendekati rekor Ronaldo Nazario, yang merupakan salah satu legenda Brasil dan juga mantan pemain Madrid. Kemenangan 5-1 atas Salzburg di Liga Champions menunjukkan kontribusi penting Vinicius dalam tim, terutama dengan 2 gol yang ia cetak dalam pertandingan tersebut. Dengan hanya terpaut 3 gol dari Ronaldo, Vinicius memiliki peluang besar untuk melampaui rekor tersebut, terutama jika ia terus tampil konsisten dan produktif di depan gawang. Jika ia berhasil mencetak 4 gol lagi, Vinicius tidak hanya akan mencatatkan namanya dalam sejarah klub, tetapi juga akan menambah prestasi dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid. Ini adalah pencapaian yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan pengamat sepak bola. Juventus tampaknya akan gagal mendapatkan Milan Skriniar pada bursa transfer musim dingin ini. Laporan menyebutkan bahwa Skriniar lebih mungkin bergabung dengan Jose Mourinho di Turki, sementara Juventus sedang mencari bek tengah baru. Juventus dilaporkan akan gagal mendaratkan Milan Skriniar di musim dingin ini. Skriniar lebih mungkin untuk bergabung dengan Jose Mourinho di Turki. Juventus saat ini fokus untuk mencari bek tengah baru sebagai alternatif. Juventus hanya mengajukan tawaran yang tidak cukup untuk bersaing dengan klub lain, seperti Fenerbahce. Keterbatasan finansial dan strategi transfer yang kurang agresif menjadi faktor utama dalam kegagalan ini.